Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara Jemaat GKJ Nusukan. Renungan malam GKJ Nusukan 3 Februari 2025. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk kegiatan yang boleh kami lalui hari ini, untuk banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mengakhiri hari ini dalam renungan sabda-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam pada saat hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Dari kitab 1 Raja-Raja 17 1 Raja-Raja 17 ayat 6 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita yang berbahagia yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Taat dalam misteri. Ini menjadi judul renungan kita pada malam hari ini. Menjalani kehidupan sehari-hari tentu memiliki banyak kebutuhan. Ada kebutuhan yang penting, ada kebutuhan yang menjadi keinginan. Kebutuhan itu ada juga yang menjadi prioritas dalam hidup. Dalam momen tertentu, kebutuhan itu harus dipenuhi. Contohnya makan dan minum. Kalau tidak makan atau minum bisa berdampak dalam kehidupan, contohnya kesehatan. Sedangkan keinginan itu bisa saja tidak terbatas. Makan di mana, makan dengan siapa. Keinginan dan kebutuhan itu perlu diolah dengan bijaksana. Untuk itu menjadi penting dalam memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hal itu yang biasa terjadi. Lalu, bagaimana jika kebutuhan yang mendasar itu seperti makan dan minum tadi harus berbagi dengan prioritas yang lain, bahkan pada prioritas orang yang baru dijumpai? Pengalaman bimbang akan prioritas itulah yang dialami oleh janda di Sarfat. Bagaimana tidak? Ia baru pertama kali berjumpa dengan Elia. Itu menjadi momen ketika dia mengumpulkan kayu api. Nantinya kayu api itu akan untuk membakar tepung dan sedikit minyak yang dia miliki. Itu adalah persediaan terakhir, dikatakan bahwa sudah makan, janda dan anak itu akan mati. Ini menggambarkan kondisi yang terbatas, situasi yang sudah tidak ada harapan, bahkan kemungkinan terburuk sudah ada. Hal yang menarik adalah ketika Nabi Elia berkata, dia tetap dipatuhi oleh janda Sarfat. Itu dikerjakan karena firman Tuhan. Janda Sarfat itu memprioritaskan melaksanakan firman Tuhan dibanding kebutuhannya, bahkan dalam kondisi yang mendesak. Itu menjadi ketaatan meskipun berada dalam misteri, di tengah ketidakpastian, bahkan di saat berkekurangan. Buah dari pengharapan akan firman Tuhan itu, janda Sarfat dan anaknya mendapatkan makanan untuk beberapa
Dalam menjalani hidup ada banyak pilihan untuk melakukan tentang kebutuhan, tentang keinginan. Perlu kebijaksanaan untuk mengambil pilihan dalam hidup di antara kebutuhan dan keinginan, di mana firman Tuhan yang menjadi hal utama. Ketaatan janda Sarfat menjadi keteladanan bahkan dalam kondisi yang terbatas, bahwa orang yang berjalan di jalan Tuhan tidak akan berkekurangan karena dia punya jaminan, yaitu Tuhan itu sendiri. Kiranya kita hidup dengan mengandalkan Tuhan, taat akan firman-Nya meskipun kondisi hidup tidak mudah. Amin. Selamat melanjutkan perjuangan hidup, kinanti ing Gusti praon.